Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari AKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Desember 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas segala berkat-Mu, kebaikan-Mu yang menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Kami masih merasakan kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami dalam menjalani aktivitas kami. Untuk itu ajarlah kami Bapa, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 47. 1 Samuel pasal 17 ayat 47. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sekali lagi saya bacakan. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, nas ini mengingatkan kita bagaimana hubungan Daud dengan Allah. Nas ini mengingatkan kita juga bagaimana Daud di dalam hidupnya selalu berserah kepada Tuhan, dan bagaimana juga Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap situasi pergumulan hidup yang akan dia hadapi. Dan bahkan ketika akan menghadapi peperangan, Daud juga menempatkan Tuhan sebagai pemimpin mereka. Daud juga berserah kepada Tuhan. Dengan itu sehingga Daud selalu mengalami kemenangan dalam peperangan. Tidak lain juga Bapak Ibu Saudara-saudari ketika berhadapan dengan Filistin, di mana pahlawan Filistin yang kita kenal, orang yang tinggi besar yaitu Goliat. Kita melihat di sana bagaimana Daud itu betul-betul menggunakan kekuatan Tuhan. Bagaimana Daud itu betul-betul menyerahkan situasinya, menyerahkan pertempurannya kepada Tuhan. Dia meminta perlindungan Tuhan, dan dia begitu yakin ketika Tuhan bersama dengan dia, maka dia akan memenangkan peperangan itu. Dan kita lihat saja Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat. Sehingga kalau kita lihat dari postur tubuh, tidak mungkin ya Goliat yang begitu tinggi tegak besar, yang begitu ditakuti banyak orang, dia juga datang membawa tombak mungkin, membawa lembing mungkin ya, tetapi bagaimana Daud yang datang hanya membawa umban dan batu kecil. Tetapi kita melihat di sana Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan soal alat pertempurannya, bukan soal umban dan batunya, bukan. Tetapi di sana kita melihat bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan ikut campur tangan, bagaimana Tuhan Allah itu memihak di pihak Daud. Bukan umban dan batu itu memiliki magic power, bukan. Tetapi Tuhan, nama Tuhan yang sungguh memberikan kedahsyatan, nama Tuhan yang memberikan kemenangan. Sehingga apa yang dirasakan oleh Daud yaitu sukacita karena Tuhan telah memberikan kuasanya, memberkati Daud dan bangsa Israel sehingga mereka memenangkan pertempuran tersebut. Itu yang kita lihat di dalam nas ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu kita diingatkan juga di dalam hidup kita ini ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita kesaksian Daud menekankan kesungguhan kita untuk memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan, seperti Daud yang memiliki keyakinan ketika Tuhan bersama dia, pasti dia akan merasakan kemenangan, meraih kemenangan. Dan begitu juga kita Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam hidup kita ini,
kita diajarkan keyakinan Daud kepada Tuhan, kiranya keyakinan itu juga melekat pada kita. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita ini, kita akan selalu merasakan kemenangan. Karena Tuhan ada di pihak kita. Nah, selama ini mungkin amang inang kita ragu-ragu. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, bagaimana kita menyelesaikan perkara A, perkara B, masalah A, masalah B, bagaimana kita menyelesaikan, melewati pergumulan hidup kita. Mungkin karena kita selalu mengandalkan kekuatan, mengandalkan tenaga kita, mengandalkan kebolehan kita. Tetapi hari ini menganjurkan kita, Mang Inang, untuk memiliki keyakinan seperti Daud, bahwa kita pun di dalam hidup ini yakin ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kemenangan akan menjadi milik kita, kemenangan dalam hal apapun itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu yang kedua, biarlah kemenangan itu menjadi kesaksian bagi kita. Biarlah kemenangan itu menjadi kesaksian sehingga orang banyak akan lebih banyak lagi percaya kepada Tuhan, akan lebih banyak lagi berserah kepada Tuhan. Biarlah pencapaian hidup kita, biarlah kemenangan yang kita rasakan, biarlah pembebasan yang kita rasakan, biarlah kemerdekaan yang kita rasakan, itu menjadi kesaksian bagi orang banyak bahwa memang betul-betul Tuhan itu memerdekakan kita, memenangkan kita, melepaskan kita terlebih daripada perhambaan dosa dan kematian. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang sampai saat ini kita sudah mau masuk di minggu Advent keempat, yang artinya bagaimana kita mempersiapkan diri kita akan kedatangan Tuhan. Dan tentu kedatangan Tuhan itu akan membawa keselamatan kepada kita. Dan sebentar lagi kita juga akan masuk ke Natal, memperingati hari kelahirannya, memperingati hari kemenangan kita karena kelahirannya. Dan tentu melalui itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangannya yang kedua kali, atau yang sering kita sebutkan parousia. Artinya di mana Tuhan akan datang kembali, datang kedua kalinya untuk memberikan penghakiman bagi orang berdosa dan orang benar. Bagaimana ketika kita percaya dekat dengan Tuhan, maka kita akan selalu dibenarkan, kita akan selalu dimenangkan, dan kita akan dipilih untuk ikut serta di tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya bagi Dia. Itu yang kita lihat di dalam nasi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk itu percayalah kepada Tuhan, jadikanlah Tuhan pemimpin kita masing-masing di rumah tangga kita, dan bahkan jadikanlah Tuhan sebagai alat satu-satunya bagi kita untuk melewati rintangan-rintangan hidup di dalam dunia ini. Dan biarlah kemenangan-kemenangan kita, pencapaian-pencapaian kita masing-masing menjadi kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah juga kami bersaksi seperti hamba-Mu Daud, bagaimana dia merasakan kuasa-Mu memberkati dia sehingga dia memenangkan segala pertempuran. Dan pada saat ini juga Tuhan, biarlah keyakinan Daud itu menjadi keyakinan kami masing-masing juga. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Ketika Tuhan ada di pihak kami, maka tak ada satupun yang bisa menjadi lawan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya, tuntunlah setiap langkah kami kemanapun kami beraktivitas pada hari ini. Terima kasih Yesus Kristus, hapuskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima segala berkat. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.